Kita pernah mendengar, kita pernah mungkin baik itu di televisi ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin tahu banyak orang di sekeliling kita juga percaya dengan kekuatan-kekuatan supranatural. Bahkan mereka ingin mencari kekuatan yang supranatural itu. Mereka ingin mencari dengan cara apapun. Mungkin dia harus mencari seorang yang dianggap mampu memberikan suatu kekuatan, sehingga orang itu memberi suatu bacaan-bacaan, dan orang itu pun juga memberi suatu tata cara bagaimana dia akan mendapatkan suatu kekuatan itu. Dan mungkin di antara kita, di sekitar kita juga pernah melakukan hal seperti itu. Mereka semuanya melakukan itu dengan harapan dia mendapatkan suatu kekuatan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dan kekuatan itu memang ada. Dan kekuatan itu memang ada, dan ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita. Ketika kita mencari untuk mendapatkan itu dengan cara yang sudah mungkin ditetapkan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita juga ingin mendapatkan suatu kekuatan seperti itu? Ataukah kita ingin, atau mungkin kita tidak ingin mendapatkan kekuatan itu? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita kali ini adalah menceritakan tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air. Begitu juga dengan kekuatan-kekuatan yang seperti itu pun ada di sekitar kita. Ketika kita ingin mencari, mungkin kita bisa juga berjalan di atas air. Mungkin kita juga bisa lari secepat kilat, atau mungkin kita juga bisa loncat setinggi genteng, ataupun kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi sangat berbeda sekali, saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus, dalam bacaan kita kali ini. Dalam bacaan kita kali ini, murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus direlakan untuk mendapatkan suatu pencobaan, di mana dia dibiarkan untuk sendiri, untuk berjalan sendiri, berlayar, sementara Tuhan kita Yesus Kristus berada di atas bukit untuk berdoa. Ada kalanya kita juga sebagai murid-murid dari Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya kita juga akan sendiri, dibiarkan sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mungkin dibiarkan supaya kita benar-benar mengenal siapa dan apa yang ada di dalam diri kita, dan siapa yang selalu mendampingi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga akan dibiarkan seperti itu untuk mengenal. Dan benar apa yang terjadi ketika berada di tengah laut, murid-muridnya mengalami suatu gelombang yang besar, badai menerpa kapalnya. Mereka kebingungan, mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Mungkin pada waktu itu dia hanya berteriak-teriak, tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Dalam kepanikan dia tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang berjalan di atas air, apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus? Dia mengatakan, itu hantu. Begitu juga saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menghadapi suatu masalah dan kita dengan panik menghadapi suatu masalah itu, maka kita akan memandang bahwa kekuatan ataupun siapa yang datang itu, kita anggap itu adalah kuasa kegelapan, tanpa harus melihat siapa dan apa yang datang itu menghampiri kita. Kita langsung menjudge bahwa itu adalah hantu, itu adalah kuasa kegelapan. Begitu juga ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang, dia mengatakan itu hantu. Saudara,
murid dari Tuhan kita Yesus Kristus tentunya sangat sekali mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dan tentunya dia tahu ketika dia berjalan itu bahwa itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dalam kepanikan, seolah-olah kita semuanya buta. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Dalam kepanikan, kadang kita melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi sesuatu, jangan panik. Ingatlah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa, puja Yesus. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, jangan panik. Ingatlah akan keberadaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lakukan puja Yesus. Sehingga ketika pertolongan itu datang, kita mengenali siapa Dia yang datang itu. Dan ketika mereka mengatakan itu adalah hantu, Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di atas air, Dia mengatakan, tenanglah, ini aku. Tetapi masih dengan keraguan-keraguan dan tidak percaya, Petrus mengatakan, kalau Tuhan, biarlah aku datang mendekat kepadamu. Apa jawab Tuhan kita Yesus? Datanglah. Dan benar yang terjadi, saudara. Ketika Petrus memandang Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak hanya percaya dan hanya fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dia tidak memikir apa-apa. Dia hanya fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan dia berjalan di atas air. Suatu mujizat datang kepada Petrus karena dia fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Petrus ketika datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dia mencari mujizat itu, dia ingin mendapatkan suatu mujizat itu? Ternyata tidak. Petrus datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus hanya fokus kepada Tuhan. Begitu juga ketika kita berdoa dan fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, seperti bapak-bapak gereja yang di Gunung Athos sana, dan seperti bapak-bapak gereja yang ada di Falam, mereka semuanya fokus pada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka berdoa dan puasa. Mereka tidak mencari suatu kekuatan. Mereka tidak mencari ilmu untuk mendapatkan suatu kekuatan berjalan di atas air, ataupun meloncat, ataupun berlari secepat kilat. Mereka tidak mencari itu. Tetapi dia melakukan semuanya itu hanya fokus kepada Tuhan. Tetapi ada beberapa orang. Pernah di sini ada 3 orang yang dari Gunung Athos. Ketika saya bertanya, apakah di pertapaan Gunung Athos ada suatu mujizat? Dia mengatakan hanya 30% yang tidak bisa melakukan mujizat. Berarti 70% mereka mampu melakukan mujizat. Sungguh luar biasa. Apakah mereka mencari mujizat itu? Tidak. Mereka melakukan semuanya itu hanya fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mereka mempunyai suatu mujizat, apakah itu? Jadi saya bisa mengatakan itu adalah bonus ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah bonus ketika mendapat. Tapi kita bukan mencari suatu mujizat itu. Mujizat itu memang kita percaya dan ada, tetapi bukan itu tujuan utama kita. Ketika kita melihat suatu mujizat di dalam gereja, bukan mujizat itu yang membuat kita percaya bahwa kita berbondong-bondong kepada gereja itu. Tetapi kita harus yakin, kita harus kembali lagi, kita bukan percaya kepada mujizat itu, tetapi kita harus percaya siapa yang membuat mujizat itu. Jangan salah. Ketika ada seorang romo mempunyai suatu mujizat, bukan romonya, tetapi Sang Kristus itulah yang telah membuat suatu mujizat. Ketika ada gereja mengeluarkan suatu minyak, bukan minyak itulah yang membuat suatu mujizat, tetapi Sang Kristus itulah yang telah membuat mujizat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus berjalan di atas air,
dan terjadilah angin berhembus sepoi-sepoi, dan dia merasakan, dan dia tidak lagi fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan dia menjadi tenggelam. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak fokus, maka mungkin kita akan tenggelam dalam kehidupan, akan tenggelam dalam kehidupan duniawi kita. Tetapi kembalilah, berdirilah, tolong ya Tuhan. Mintalah tolong seperti hanya Petrus juga minta tolong kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan akan menjamah tangan kita dan mengangkat kita dari tenggelam dalam laut itu, laut kehidupan kita. Jadi berusahalah ketika kita tenggelam, minta tolonglah, berteriaklah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, minta tolonglah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita semuanya mencoba dan memahami apakah selama ini kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus bisa fokus, ataukah kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus ingin mencari suatu mukjizat, ataukah kita ingin berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita diberi sesuatu, ataukah kita serahkan semuanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus memberi kita semuanya sesuai dengan kebutuhan yang kita punya, yang kita harapkan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita semuanya fokus kepada Tuhan, dan marilah kita semuanya hanya fokus kepada Tuhan, bukan untuk mencari apa-apa kekuatan, tetapi yang kita cari adalah kasih karunia yang diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan itu.